Selamat pagi teman-teman. Hari ini ketemu saya kembali, Yosef Wijoyo dari Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Di video Farmasi Education Series, saya akan membawakan drug related problem yang part 2. Jadi melanjutkan yang part 1 yang pernah saya posting yang lalu ya. Oke, kita sederhana aja bicaranya. Yang pertama, komponen of professional practice ya. Jadi praktek profesionalitas itu terdiri dari 3 komponen gitu. Komponen pertama filosofi of practice, komponen kedua patient care process, dan komponen ketiga practice management system. Itu adalah 3 pilar yang ada untuk melakukan praktek profesional. Semuanya ditujukan kepada. Nah, philosophy of practice Itu apa? Kalau kita bicara philosophy of practice, kesannya sulit ya. Jadi philosophy of practice itu sebetulnya ada 4 komponen, yaitu bagaimana seorang profesional itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Seorang profesional itu memiliki kemampuan profesional atau kompeten. Terus kemudian seorang profesional itu bisa fokus pada pasien dan memiliki jiwa compassion. Ini terkait dengan profesional kesehatan ya. Nah, terkait farmasi apa? Yang pertama, bermanfaat untuk masyarakat jelas ya. Lalu kemampuan profesional sebagai farmasi, sebagai apoteker, kompeten di situ. Lalu fokus pada pasien, memiliki jiwa care di sini ya. Jadi terkait dengan obat. Kalau dengan cerita singkat, filosofi ini sebetulnya bisa dengan kata bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Dalam bahasa Jawa, migunani tumraping liyan. Artinya bermanfaat itu artinya apa? Artinya kita sebagai profesional kesehatan, sebagai apoteker itu kompeten, di mana kehadiran kita ini bermanfaat untuk masyarakat, dan secara lebih spesifik kita mampu memberikan caring yang baik untuk seorang pasien yang kita rawat dalam hal obat. Itu misalnya begitu. Secara sederhananya adalah begitu. Atau dalam bahasa kerennya, man or woman for or with others. Ini philosophy of practice itu bisa dikatakan itu. Lalu yang kedua, patient care process itu sebetulnya ada 3, yaitu assessment, care plan, dan evaluation. Ini adalah siklus yang terus terjadi ya, terus berputar ya. Jadi ada continuous follow up, di sini ada assessment, care plan, ada evaluation, lalu masuk assessment lagi, terus dan sebagainya. Ini adalah sebuah proses yang harus kita ketahui pasien care process. Lalu pilar yang ketiga yaitu practice of management system, di mana semua yang terkait dengan sistem manajemen untuk mengelola ini semua ya, itu seperti itu. Apa yang kita pelajari pada slide ini yaitu terkait assessment. Nah, ini kita lihat panahnya. Jadi kita akan bicara identify drug therapy problem. Sebagai referensi utamanya yaitu Jipol, Strand, and Morley. Ya, ini jadi kita ambil di situ ya. Nah, saya ingin cerita bagaimana nanti drug therapy problem ini bisa disampaikan oleh Jipol dan kawan-kawan ini ya. Jadi dasarnya adalah adherence as a test of patient-centeredness. Jadi fokus pada pasien itu pola pikir untuk drug therapy problemnya dilihat dari sisi adherence atau dari sisi kepatuhan. Kita lihat gambar di situ ya, ada gambar pasien dan practitioners itu seperti itu. Pemikiran pasien itu apa? Pakaian terkait dengan terapi, pasien yang berpikir, kondisi saya ini, sakit saya ini serius apa enggak ya? Apakah saya butuh pengobatan? Nah, orang yang punya pemikiran itu berarti sudah paham bahwa dia harus menemui tenaga kesehatan. Itu seperti itu. Ya. What do I want to happen? How will I know it is working? Itu artinya kalau sudah mendapatkan obat, bagaimana dia yakin obat ini akan menyembuhkan dia. Setelah itu dia mulai concern, apakah obat ini aman ya untuk saya? Apakah akan membuat saya bertambah baik atau bertambah buruk? Terus secara perilaku, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan semua petunjuknya? Apakah saya harus menggunakannya selama hidup? Itu pemikiran pasien. Ya. Lalu untuk practitioners, kalau di sini kita adalah sebagai seorang apoteker, begitu seorang itu datang ke tenaga kesehatan, understand, mendapatkan obat, dia akan berpikir, apakah obat ini sesuai indikasi, appropriateness. Lalu misalnya pasien sudah menggunakan, kita akan berpikir apakah obat ini efektif.
Kalau pasien berpikir ini akan memperburuk kondisi apa tidak, dia akan berpikir safety enggak ya untuk pasien ini. Terkait dengan perilaku pasien, seorang apoteker akan memikirkan bagaimana kepatuhan pasien ini dalam menggunakan obat. Sehingga timbul ada sekitar 7, yang paling kanan itu adalah drug therapy problem yang akan kita bahas tersebut. Jadi drug therapy problem ini timbul dari hasil proses bagaimana seorang pasien ini mulai aware tentang dirinya membutuhkan pertolongan tenaga kesehatan. Dan setelah mereka memperoleh obat, maka disinilah tugas seorang apoteker untuk melihat drug therapy problemnya itu apa. Nah, sehingga dari tadi yang sudah saya ceritakan, drug therapy problem kategorinya ada 7. Apakah obat itu dibutuhkan atau tidak? Ya, unnecessary or not. Ya. Apakah dibutuhkan tambahan terapi obat? Apakah obat ini efektif? Itu yang ketiga. Apakah dosis obatnya terlalu rendah? Apakah obatnya menyebabkan efek samping? Atau apakah obatnya dosisnya terlalu tinggi sehingga menimbulkan efek yang tidak menyenangkan? Yang terakhir adalah pasien mau minum obat atau tidak. Nah, drug therapy problem yang bahasa Inggris yang atas ini, kita lihat yang sebelah kanan terjemahannya. Dan ini dicocokkan dengan kebutuhan terapi ya. Indikasi punya DTP 2 buah, efektivitas 2 buah, keamanan 2 buah, dan ketidakpatuhan 1 buah. Apa ini kebutuhan terapi? Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ya. Jadi indikasi, produk, dosis regimen, outcome ini tadi adalah gambaran bagaimana seseorang setelah memperoleh obat itu ya. Jadi posisinya di mana? Pasien memperoleh obat, artinya dokter telah memberikan diagnosis. Obat ini berarti memiliki indikasi. Jadi seorang apoteker terkait indikasi akan berpikir 2 kemungkinan. Apakah obat ini diperlukan atau diperlukan tambahan obat? Lalu kemudian kita sudah melayankan obat. Kita akan berpikir untuk apoteker, obatnya efektif apa tidak ya? Memberikan efek samping apa tidak? Setelah masuk ke dosis, aturan pakai, dosis regimen, kita akan berpikir, dosisnya terlalu rendah kah? Atau mungkin dosisnya terlalu tinggi? Kira-kira pasien patuh nggak ya? Nah, untuk menghasilkan outcome terapi. Nah, disinilah pola pikir drug therapy problem ini ada dalam proses pelayanan obat yang dibeli oleh seorang pasien. Jadi dari hal yang sederhana sampai kompleks sebetulnya ini mengcover sampai segitu. Terkait problem 1 dan 2 lebih detail. Untuk problem 1, terapi tidak diperlukan meliputi apa saja? Ada 5. Duplikasi terapi, tidak ada indikasi, terapi tanpa obat lebih sesuai, penggunaan obat rekreasional, sama terapi untuk adverse drug reaction yang dapat dihindari. Kebutuhan terapi tambahan sebagai problem 2, misalnya pasien memerlukan terapi untuk mencegah memburuknya kondisi, terdapat indikasi atau gejala yang belum diterapi. Yang 3, memerlukan tambahan terapi untuk mencapai sinergitas terapi. Problem 3 dan 4, 3 itu obat tidak efektif, di mana penyebabnya muncul penyebab tidak efektif adalah terdapat obat yang lebih efektif, kondisi medis pasien yang sulit diobati, dosis yang diberikan tidak sesuai, kondisi pasien kontraindikasi, atau obat yang diberikan tidak efektif untuk kondisi pasien. Underdose penyebabnya apa? Dosis tidak efektif, obat yang diberikan memerlukan monitoring tambahan, frekuensi penggunaan obat tidak sesuai, durasi penggunaan obat tidak sesuai, cara penggunaan obat tidak benar, cara penyimpanan obat tidak benar, dan interaksi obat yang menurunkan kadar obat di dalam darah. Lalu problem 5, adverse drug reaction. Penyebab lain yang menimbulkan potensi ADR itu apa? Terjadinya efek yang tidak terduga, atau obat yang diberikan tidak aman, interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan, cara penggunaan obat tidak tepat, terjadi reaksi alergi, atau dosis menurun atau meningkat terlalu. Lalu 2 problem terakhir, problem 6 dan 7. Dikatakan overdose, itu seperti itu. Penyebabnya apa? Dosis terlalu tinggi, obat yang diberikan memerlukan monitoring tambahan, frekuensi pemberian obat terlalu rapat, durasi obat lama, interaksi obat yang menyebabkan peningkatan kadar obat dalam darah. Terakhir, adherence,
banyak pasien yang bukan tidak mau, tapi bisa juga pasien tidak mampu beli obat. Beberapa penyebabnya yang antara lain, pasien tidak paham instruksi penggunaan obat, pasien tidak dapat membeli obat, pasien memilih tidak minum obat, pasien lupa minum obat, produk obat tidak tersedia, serta pasien tidak dapat minum atau menggunakan. Nah, dari gambar yang atas itu kaitannya dengan farmakoterapi workup apa? Jadi setelah kita bisa dari pelayanan tadi, orang datang dengan obat, berarti ada indikasi, kita melayani produknya, kita melihat dosis regimennya dan memperkirakan outcome-nya, maka apakah outcome itu efektif atau safety? Nah, ini kita lihat outcome-nya ini ada yang paling kanan ini, kita harus memikirkan efektif atau tidak. Ya, atau memberikan efek toksik. Inilah association with pharmacotherapy workup. Nah, untuk efektivitas parameternya seperti apa? Sebuah pengobatan terapi obat dikatakan efektif bila goals of terapinya itu tercapai. Contoh misalnya, orang menggunakan obat antihipertensi dikatakan terapinya efektif kalau sudah mulai menurun di bawah 140/90. Itu efektif. Tandanya apa? Tentunya dengan data laboratorium. Kita tidak bisa mengatakan, wah kenceng-kenceng saya sudah hilang, ini terus jadi tensi saya sudah baik. Itu tidak bisa. Jadi di sini dikatakan bisa dengan gejala plus data lab. Data lab di sini kalau sederhana hipertensi adalah pengukuran tekanan darah. Parameter safety apa? Kalau parameter safety kita melihat pada waktu seorang apoteker melayangkan produk obat. Ya, jadi apakah obat ini safe? Apakah obat ini memberikan efek samping? Apakah dosis regimennya menimbulkan toksisitas? Nah, data labnya ada atau tidak? Nah, ini terkait dengan safety. Lalu kalau kita compare, kita lihat dalam satu gambar, maka untuk efektivitas kita akan melihat indikasi pasien penyakitnya apa. Sebagai contoh hipertensi, maka goal of terapi dari hipertensi itu apa? Kita cek lab value, tekanan darah, atau apapun, atau gejalanya yang mungkin timbul. Kalau itu diabetes, gula darah, sign and symptomnya mungkin banyak kencing atau tidak, kesemutan atau tidak, itu dikaitkan dari indikasinya. Kalau mau cek efek samping atau toksisitas, kalau efek samping kita lihat dari produk obatnya. Apakah produk obatnya itu menimbulkan efek samping apa tidak? Kalau toksisitas kita lihat dari dosage regimennya. Nah, ini adalah cara kita berpikir untuk akhirnya setelah kita mendapatkan drug therapy problem, maka kita bisa memberikan simpulan apakah terapi obat itu efektif atau terapi obat itu safety. Sehingga kita menjadi tahu kalau efektivitas tinggi dan tingkat keamanannya juga tinggi, berarti obat itu baik dapat diterima oleh pasien. Contoh kasus sama seperti yang PCNE yang dulu ya. Seorang pasien mendapatkan obat antibiotika tablet ceftriaxone 500 mg dengan aturan pakai 2 kali sehari 1 tablet sebanyak 10 buah. Setelah minum obat selama 3 hari, pasien merasa tubuhnya sudah enak dan dia menghentikan penggunaan obat. Apa yang menjadi DRP pada kasus ini? Tuliskan versi drug therapy problem menurut Sipul, Strand, and Morley ini. Untuk menjawabnya, kita lihat gambar ini dan estimasikan di mana DRP kemungkinan itu terjadi. Di mana kira-kira? Oke. Jawabannya? Ya. Kemungkinan adalah di problem 4, underdose. Durasi penggunaan obat tidak sesuai dengan aturan pakai. Cara penggunaan obat tidak sesuai aturan pakai dalam resep. Yang problem 7, adherence, pasien tidak memahami instruksi penggunaan obat. Dari hasil DRP ini, outcome terapi apa yang terpengaruh? Kira-kira apa? Efektivitas pengobatan dengan antibiotik ini kurang optimal. Atau bisa dikatakan berisiko karena bisa menyebabkan mikroorganismenya menjadi resisten karena antibiotika tidak digunakan secara penuh. Baik, kita lihat hasil kasus diskusi satu ini ya. Ada sebuah cerita, dipahami dulu. Seorang punya hipertensi menggunakan amlodipin 5 mg 1 kali sehari, maksud saya ini ada yang kurang. Hasilnya 140/90. Tapi dia ternyata minum obatnya tidak teratur. Ditambah 1 minggu terakhir kakinya bengkak. Apa DRP-nya?
dan apa yang Anda sarankan untuk Ibu Maya ini ya. Jadi ini tolong dipikirkan sendiri. Referensi utamanya sudah saya sebutkan ya. Tolong tuliskan juga refleksi di sini. Apakah slide ini importance, memberikan pengetahuan baru untuk Anda? Apakah ini relevan untuk tugas Anda sebagai calon apoteker atau mahasiswa farmasi S1? Dan apakah dengan menggunakan slide ini Anda mendapatkan pelajaran yang bermanfaat? Oke, bila ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk materi pembelajaran ini, silakan kontak saya, Yosef Wijoyo, atau di email josephwj@gmail.com. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya Yosef Wijoyo dari Pharmacy Education Series. Mundur dulu, sampai jumpa lagi di masa mendatang.